Kita lanjut pada tata krama EPI tentang isi iklan yang menggunakan ketiadaan produk. Iklan hanya boleh disiarkan jika ada kepastian tentang tersedianya produk yang diiklankan tersebut. Ketersediaan produk ini dimaksud adalah telah tersedianya produk tersebut dalam zona terbatas atau secara nasional sesuai dengan penjelasan yang dicantumkan dalam iklan. Nah, dulu kalau misalnya pernah lihat iklan Pure It pertama kali, iklan Pure It itu hanya dipasarkan di Jabodetabek, tapi dia menayangkan iklannya secara nasional. Nah, ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, kalau misalnya kita bicara tentang kelemahannya, kesediaan produk tidak ada, ya, ketiadaan produknya. Jadi ketika orang misalnya ada di Sorong atau misalnya ada di Ternate mau beli Pure It, ternyata produknya nggak ada. Ya, jangankan jauh-jauh ya, Sorong sama Ternate. Ketika waktu itu tayang, iklan Pure It itu tayang, ibu saya di Cirebon aja sampai pesan, ya, tolong belikan Pure It karena di Cirebon tidak ada. Nah, berarti kan jangan menggunakan media nasional untuk menayangkan hal-hal yang bersifatnya lokal. Oke. Sini contoh yang terbaru saya berikan adalah iklannya Xiaomi Redmi One S. Nah, di sini Redmi ini bisa tersedia pada Maret 26 mulai jam 11 dengan harga 1 juta sekian. Nah, ada tulisan persediaan terbatas. Nah, ini kata-kata persediaan terbatas ini menimbulkan tadi ketiadaan produk. Jadi kita tidak tahu ada berapa kuotanya. Ya, kalau misalnya dijelaskan menyediakan misalnya 1 juta Redmi One S, nah berarti kan jelas ya ada 1 juta produknya. Jadi kalau mau beli ya terbatasnya hanya ada 1 juta. Jadi terkesan produknya eksklusif. Lalu contoh berikutnya di sini ada promo penjualan dari Alfamart. Beli pulsa minimal 150.000, gratis tropical minyak goreng 1 liter. Nah, ini jelas di hanya 1 hari. Gitu ya. Dengan periode 25 Februari 2020. Nah, tapi promonya lihat di atas khusus member. Nah, itu ya ada kata-kata khusus membernya. Berikutnya, tata krama EPI dalam pesan iklan tak tersediaan hadiah. Kalau tadi tidak kesediaan produk, yang ini ketidaksediaan hadiahnya. Jadi ketika iklan tidak boleh menyatakan selama persediaan masih ada. Atau kata lain yang bermakna sama. Di sini ketidakadaan hadiah dari promo yang dilakukan. Ini ada contoh Hanif Islamic Residence, ya, penjualan rumah bisa diangsur bla 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 bla. Nah, terbatas pada 10 unit dapat mesin cuci. Nah, tapi mesin cucinya tidak tahu nih ada berapa ya. Lalu iklannya dari Mr. DIY, ketika dia grand opening dapatkan hadiah gratisnya. Nah, tapi ini nggak tahu ketersediaan gratisnya ini kapan gitu ya. Hanya syarat dan ketentuan berlaku, gambar sebagai ilustrasi lagi ya. Jadi bukan hadiah yang sebenar yang akan dia kasih. Berikutnya ada tata krama EPI dalam pesan iklan, isi pesan iklan yang menyatakan syarat dan ketentuan. Pencantuman pernyataan syarat dan ketentuan berlaku dalam iklan harus diikuti dengan keterangan yang menjelaskan di mana dan bagaimana khalayak dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut. Pernyataan syarat dan ketentuan dan berlaku harus mudah terbaca oleh khalayak. Nah, contohnya tadi kan misalnya dari yang iklannya Aqua yang Isyana Raisa. Nah, dia memberikan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian dia memberikan
informasi syarat dan berlakunya itu ada di websitenya, kemudian ada di Facebook fanpage-nya. Nah, dia menjelaskan apa yang harus dilakukan khalayak jika ingin mendapatkan produk yang diiklankan. Kemudian contoh lain di sini ada dari Gojek, GoPay, Midnight Sale, ya. Pembelian Google Play dapatkan cashback 75% sebanyak 3 kali. Nah, kemudian dia menjelaskan waktunya, kapan, kemudian bagaimana cara syarat dan ketentuan berlakunya dijelaskan di sini ada pada link gik.id/Google Play. Jadi ya jelas syarat dan ketentuan berlakunya. Lalu iklan berikutnya di Water Kingdom. Water Kingdom ini di Taman Buah ya. Ya, Mekarsari. Ya, di sini ada promo membeli tiket masuk. Nah, 40.000 per orang tanpa syarat, tidak berlaku untuk rombongan. Jelas ya langsung ya. Kemudian bisa dibeli untuk setiap hari ya. Lalu dia langsung menjelaskan di bawahnya itu syarat dan ketentuan untuk mendapatkan promo pembelian tiket. Lanjut, tata krama EPI dalam isi pesan iklan yang mengandung pornografi dan porno aksi. Ya, jangankan iklan tayangan televisi aja atau visualisasi iklan cetak atau berita aja nggak boleh ada pornografi dan porno aksi. Iklan juga pastinya nggak boleh. Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk dan dengan cara apapun. Nah, biasanya iklan-iklan yang muncul ini kan tayang dulu ya, baru kena ban, baru kena dilarang tayang gitu ya. Contohnya ada iklan di sini New Era, Boots ya, menggunakan asosiasi pria kuat dan wanita yang seksi itu mengagumi pria yang kuat tadi. Nah, relate-nya ke bootnya New Era nih opo gitu ya, apa gitu. Ternyata dia ingin menjelaskan bahwa bootnya ini tahan lama. Nah, sekarang relate-nya ke pria perkasa dan wanita yang tertarik melihat itu kan bermakna pornografi, bermakna porno aksi gitu. Jadi berikutnya iklan New Era-nya ini di take down, tidak boleh tayang lagi. Lanjut, nah ini ada di billboard daerah mana Jogja kalau nggak salah ya tadi lihatnya, di billboard dari produknya Platinum tuh apa ya, marmer ya, produsen marmer terkemuka mahal-mahal. Nah, dia beriklan untuk mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia nih kalau nggak salah ya. Namun si modelnya terlalu porno aksi ya, dengan kibasan kain atau bajunya itu sepaha itu terlihat ya. Tapi kalau misalnya tidak terlihat mungkin nggak masalah. Dan masalahnya lagi dia di billboard di tengah jalan, itu mengganggu pengendara yang lewat. Fokusnya bukan kepada Dirgahayu atau bajunya yang merah putih, fokusnya pasti ke pahanya yang putih bersih dan jencang. Lanjut, di sini kita membahas tata krama EPI dalam isi pesan iklan yang menampilkan manfaat dari produk. Manfaat produk harus disampaikan dengan jujur, dengan benar, dan bertanggung jawab serta tidak menambahkan manfaat lain di luar kemampuan produk tersebut. Ketika kita menambahkan manfaat lain yang ada di luar produk tersebut, berarti sudah melakukan yang namanya pembohongan. Ya. Sini saya ambil contoh. Nah, biasanya iklan-iklan seperti ini lebih menjelaskan kandungan isinya, manfaat kandungan isi terhadap penggunaan terhadap konsumen ya. Jadi konsumen yang menggunakan. Kelihatan ya kopi saya. Contohnya di sini ada Milo, energy to take on the day, every day. Nah,
Dia menjelaskan bahwa Milonya mengandung protomal. Protomal itu apa? Ada penjelasannya di kalimat body copy yang kecil-kecil itu. Lalu ada madu TJ. Di sini kenapa harus pilih madu TJ si 1000? Karena enak, karena mengandung ini, karena bisa ini, jadi benefit sama kandungan isinya ditampilkan. Lalu contoh manfaat produk yang lain di sini ada mie sedap cup. Nah, Raditya Dika sebagai endorser berarti ya. Nah, dia menjelaskan bahwa si mie sedap cup ini mie gorengnya itu punya kriuk-kriuknya yang renyah ya, memang karena ada penambahan kriuk-kriuk di situ, dan si bola-bola bakso sotonya ya, mie bal-balnya nyes, berarti kan empuk-empuk gitu ya. Lanjut di tata krama EPI, isi pesan iklannya tentang lingkungan. Iklan tidak boleh menampilkan, menyia-nyiakan, pemborosan, atau perlakuan yang tidak pantas lainnya terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Klaim terkait lingkungan harus disampaikan dengan jujur, benar, dan bertanggung jawab. Maksudnya, klaim terkait lingkungan adalah klaim ramah lingkungan, penggalangan dana untuk bencana atau bantuan bencana alam. Di sini contoh saya adalah Tesa tisu yang dia menyatakan bahwa 100% dari virgin pulp. Nah, ini istilah ilmiah ya. Ini ada sebenarnya bubur pulp, itu kan bubur kayu. 100% dari virgin pulp, dan tisunya ramah lingkungan. Lalu sebelahnya ada Aqua, menjelaskan ada banyak alasan memilih Aqua karena Aqua bla 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 bla. Nah, kemudian ada tulisan tentang Aqua itu produk yang ramah lingkungan, diambil dari alam, dan kembali untuk alamnya itu lebih baik lagi. Lanjut, yang terakhir dalam tata krama EPI untuk isi pesan iklan yang menggunakan atau yang khalayaknya anak-anak. Maksudnya, iklan ditujukan kepada anak, dianjurkan untuk ikut mendukung pertumbuhan dan pengembangan optimum serta kesejahteraan umum anak-anak, khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan, baik dari sisi fisik maupun sisi psikologis anak-anak. Iklan harus disajikan dengan cara yang sederhana dan jelas hingga mudah dimengerti oleh anak. Iklan harus berusaha mendukung terciptanya lingkungan perilaku sosial yang positif seperti persahabatan, toleransi, kemurahan hatian, penghargaan terhadap orang lain, serta tidak menampilkan hal-hal yang sebaliknya seperti prasangka negatif, stereotyping, atau penjulukan dan sejenisnya, maupun hal-hal yang dapat mengganggu atau merusak jasmani rohani anak, ataupun memanfaatkan kemudah kepercayaan, kekurang pengalaman, kepolosannya anak-anak. Dan iklan khalayak anak-anak tidak diperkenankan, mengesankan bahwa manfaat dari suatu produk dapat mempengaruhi perubahan status, popularitas, kepandaian, keberhasilan dalam kegiatan olahraga, mendapatkan perubahan fisik atau hal lain-lainnya. Jadi iklan untuk anak-anak ini nggak boleh yang kalau saya makan ini saya jadi pintar. Nah, itu nggak bisa. Ketika saya mengkonsumsi misalnya Milo, saya jadi jago bola. Belum. Ya. Iklan tidak boleh menganjurkan atau membenarkan atau mendorong timbulnya perilaku yang tidak benar, seperti menentang atau mengabaikan nasihat atau anjuran orang tua atau orang yang dituakan, menampilkan adegan berbahaya atau kekerasan sekalipun dikemas dalam bentuk permainan anak, kemudian menggunakan bahasa atau percakapan yang tidak pantas digunakan oleh anak, menampilkan adegan yang eksploitasi daya rengek, ya, pester power dari anak dengan tujuan memaksa orang tua untuk mengabulkan permintaan anak-anak mereka pada produk. 5. Menganjurkan pola makan atau diet yang tidak sehat. Lalu iklan pada anak tidak boleh disamarkan ke dalam bentuk konten program atau editorial berita. Jadi tidak boleh dalam bentuk
advertorial. Iklan di media elektronik yang menggunakan tokoh atau animasi tertentu yang dikenal baik oleh anak tidak boleh ditayangkan tepat sebelum, di dalam, maupun tepat sesudah program yang menampilkan tokoh tersebut. Jadi misalnya ada tayangan Doraemon. Nah, tapi kita menempatkan iklannya itu sebelum atau sesudah tayangan Doraemon, itu nggak boleh. Padahal kan relate ya, maksudnya relate di sini berhubungan gitu antara produk yang digunakan dengan tokoh. Ya, jadi tapi itu nggak boleh menurut Epi. Jadi seperti terlalu menganjurkan gitu ya. Misalnya apa ya? Kalau yang Doraemon itu larutan penyegar. Nah, larutan penyegar si tokohnya Doraemonnya ada di kemasannya gitu. Kemudian ada iklannya tentang larutan penyegar yang si Doraemon tadi. Lalu dipasang iklannya di program Doraemon, itu nggak boleh. Kemudian penggunaan teknik hiperbola pada khalayak anak-anak hanya diperkenankan pada materi animasi. Ya misalnya tadi berlebihan menjadi seorang jagoan punya kekuatan super, itu harus dalam bentuk animasi, tidak boleh real dengan bentuk manusia seutuhnya, itu nggak boleh. Penggunaan pendekatan fantasi atau imajinasi tidak boleh dibuat sedemikian rupa sehingga mendorong anak untuk mempercayainya sebagai suatu kebenaran. Nah, ya nanti contoh yang saya buat nih, pendekatan fantasi, anak bisa sepedanya terbang gitu ya, itu kan fantasi dari imajinasi. Dan anak-anak yang namanya bocah kan harusnya biasanya dia percaya gitu aja ya, apalagi ini produknya permen ya, permen jagoan neon, nanti contohnya dia permen jagoan neon, kalau makan permennya nanti jadi jagoan, terus jadi kuat, jadi bisa terbang naik sepedanya, itu nggak baik, makanya ditarik iklannya. Iklan yang menawarkan promosi berhadiah tentang produk khusus untuk konsumen anak tidak boleh lebih menonjolkan hadiahnya sehingga berpotensi memaksa anak membeli produk tersebut demi hadiah gitu ya. Jadi misalnya produknya cuman Happy Meal, tapi kok hadiahnya mainan yang mahal daripada makanannya gitu. Ini nggak boleh. Jadi milihnya apa, mainannya atau makanannya. Kemudian iklan khalayak anak bukan ditujukan pada khalayak anak. Nah, gimana nih? Iklan produk yang bukan ditujukan kepada khalayak anak tetapi ditayangkan pada segmen khalayak anak harus ditampilkan sesuai dengan daya tangkap dan imajinasi anak. Nah, ini fungsinya seorang media planner bisa menganalisa produk. Jika dikhususkan untuk anak, maka carilah program-program atau carilah segmen-segmen yang sesuai dengan anak. Jadi jangan iklan produk anak tapi kalian mengiklankan di acara yang prime time seperti Ikatan Cinta atau misalnya Hercai itu di net gitu ya, tapi produknya produk anak-anak, kan nggak nyambung ya. Yang mengkonsumsi yang tujuan produknya buat anak-anak tapi yang melihat orang lain. Contohnya di sini, nah saya ada contohnya di sini, Klevo susu ya, dia menggunakan animasi si susunya ini, botol susu kotaknya sebagai simbolisasi personalisasinya ke orang gitu ya. Ini boleh diiklankan. Kemudian di sini ada Dettol. Nah, target audiensnya sebenarnya bisa buat semua orang, tapi karena dia punya konsen kepada selamatkan anak dari diare, nah di sini diambil contoh talentnya adalah seorang anak laki-laki yang sedang mencuci tangannya bersabun gitu ya. Lalu ada Indomie, siapa aja jago bikin Indomie enak. Nah, ini adegan-adegan berbahaya ini ya. Untung tidak ada pisau atau gunting tajam di sini ya di iklannya. Kalau ada biasanya langsung di-cut. Yang berbahaya itu apa ini? Kompor gasnya ini.
anaknya lebih pendek daripada si kompornya, itu kan berbahaya. Nah, ini yang saya bilang tadi, iklannya jagoan neon permen yang anak-anak bersepeda di gurun, ya, di tanah lapang, kemudian terbang gitu, nyebrang dari satu tebing ke tebing yang lain karena sudah mengkonsumsi permen jagoan neon. Nah, ini berbahaya, nggak boleh, ya. Jadi anak-anak nanti bisa berpikir bahwa wah, di iklan aja bisa gitu ya. Lalu yang terakhir, contohnya ini tadi, ini contohnya apa sih, lupa ya. Jadi iklan tentang produk, kalau nggak salah ini apa ya, mie sedap kali, apa gitu, yang bapaknya dicari seseorang tapi nyuruh anaknya untuk berbohong. Nah, ini kan tadi termasuk pada menentang atau mengabaikan orang tua tidak baik. Jadi anaknya disuruh bohong, mana ayahnya gitu, ayahnya sudah nggak ada, jadi kayak gitu. Jadi disuruh bohong sama ayahnya. Ini juga iklannya ditarik, nggak boleh sayang lagi. Baik, itu tadi dia materi pertemuan 3 untuk etika periklanan dan HKI. Nah, kita membahas pada tata krama 3A, isi pesan iklan. Nah, mulai dari tadi tentang hak cipta hingga penggunaan iklan untuk anak. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman Artverse sekalian. Untuk pertanyaan lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut, silakan Anda atau kalian lakukan kepada dosen-dosen pengajarnya, karena lebih baik diskusi langsung kepada dosen pengajar. Saya di sini hanya memfasilitasi penjelasan mengenai materi pertemuan 3. Baik, dari saya Dina Andriana, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya mata kuliah Etika Periklanan dan HKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.